Aku adalah murid seks Xuantian. Jika terjadi sesuatu padaku, Sekte Xuantian tidak akan melepaskan kalian. Hanya sekte kecil yang tidak ada apa-apanya. Serahkan buah Pinmian, maka aku akan memberi kalian kematian yang tenang. Ini adalah kehidupan. Adik kedua, pergi dan periksa ke sana. Aku telah hidup sampai kehidupan ke-10. Sampah di ranah liangi seperti ini berani membunuh adik perguruanku. Cari mati. Pergi. Satu serangan bisa mengalahkan orang suci. Apakah ini masuk akal? Junior Leng Wushuang tidak bermaksud mengganggu tidur panjang senior. Hanya karena dikejar oleh penjahat. Saya mohon senior menyelamatkan nyawa saya. Senior, ini kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. 9 tingkatan orang suci. Ranah ini lagi. Lianqi, Daogong, Siji, Dongsku, Hualong, Shengren, Dasheng, Jansu, Guiyi, Jundi, Dadi. Dalam 9 kali reinkarnasi, setiap kehidupan aku mencapai 9 tingkatan ini. Namun aturan langit 9 kehidupan, tidak ada yang bisa memecahkannya. Aku tetap tidak bisa menjadi dewa. Sekarang adalah kehidupan ke-10, dan juga kehidupan terakhir. Kehidupan ini. Mari kita mulai dari tingkat ke-9 ranah Lianhi. Senior, mengapa Anda menghancurkan kultivasi Anda sendiri? Itu kau. Hanya berpura-pura misterius. Kira tadi kau adalah orang suci. Ternyata hanya sampah ranah Lianhi. Serang dia. Senior, hati-hati. Haha. Leng Wushuang, aku beri kau satu kesempatan lagi. Tunduk padaku atau hancur. Bermimpilah, senior, selagi aku menahannya. Cepat pergi. Senior, ambil ini dan tebas dia. Haha! Kau berani mengeluarkan besi tua tak berguna ini untuk mempermalukan diri sendiri. Aku akan membunuhnya dulu, baru kemudian menghabisi sampah seperti kau. Ah. Apakah ini senjata kaisar legendaris? Ini untukmu. Senior, senjata kaisar ini cukup untuk membuat tanah suci menjadi gila. Kebaikan apa yang telah saya perbuat hingga menerima ini? Ini memang milikmu sejak awal. Siapa namamu di kehidupan ini? Leng Wushuang benar. Boleh saya tahu nama terhormat senior? Lu Shangsheng, apakah kau bersedia mengikutiku di kehidupan ini? Senior, ada orang datang. Haha! Serahkan senjata kaisar itu, atau mati. 3 orang setengah suci. Senior,
Mereka semua adalah setengah suci. Bagaimana kalau kita berikan saja senjata kaisar ini? Ini adalah milikmu. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Hah? Bocah kecil, suka membual bukanlah kebiasaan yang baik. Menyerahlah dengan patuh, agar kakak tidak perlu menggunakan kekerasan. Sihir pemikat suara langit milik Hekian, bahkan aku pun harus menghadapinya dengan hati-hati. Bocah ini hanya berada di ranah Lianhi. Dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia bisa kalah. Jadi ini sihir pemikat suara langit dari Gunung Suci Baishou. Hanya begini saja. Kau bisa mematahkan sihir pemikat suara langit milikku. Apakah itu sulit? Sialan, aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang luar biasa. Ini memang sedikit merepotkan. Hekian adalah pemain lama. Dari mana sampah ranah Lianqi ini mendapat keberanian untuk menantangnya? Ranting Dedalu itu. Apakah itu juga senjata kaisar? Bukan, itu adalah peti naga Hongmeng dari 9 langit. Ini adalah pola formasi yang diukir oleh leluhur naga. Di dalamnya terdapat kekuatan hukum leluhur naga, dan ada kesempatan untuk menjadi kaisar. Peti ini akan menjadi milikku. Bicara kosong, peti naga 9 langit ini adalah milikku. Bai Wukue, aku akan menarik keluar jiwamu dan membakarnya dengan api Juyu selama 100 tahun. Membuatmu ingin hidup tapi tak bisa. Ingin mati pun tak mampu. Senior benar-benar tidak tahu diuntung. Sekali serang mengalahkan 3,5 suci. Orang ini sebenarnya makhluk mengerikan apa? Sialan, ranting itu pasti adalah benda pusaka suci yang melampaui senjata suci. Seorang bocah kecil di ranah Liangi, meskipun memegang senjata kaisar, dia tidak akan bisa mengeluarkan kekuatannya secara penuh. Jika kita bertiga bekerja sama, pasti bisa mengalahkannya. Hati-hati agar tidak terluka. Orang ini sangat aneh. Jangan banyak bicara. Serang dulu. Sekarang, karena kalian tidak sabar untuk merasakan penderitaan, maka aku akan mengabulkannya. Tidak, aku adalah tuan muda keluarga Kunogu. Bagaimana mungkin aku bisa kalah di tempat seperti ini? Ibu, membunuh setengah suci dalam sekejap. Kemampuan apa ini sebenarnya? Tuan. Aku katakan aku hanya lewat saja, hanya ingin membantu membersihkan debu di peti mati ini. Apakah Anda percaya? Percaya, ini adalah aura dari keturunan teman lamaku, Wu Daode. Tampaknya ini adalah dia. Ah, Tuan. Leluhur, aku benar-benar hanya lewat. Namaku Wude. D dari kata moral. Terdengar seperti orang baik. Di dalam tubuhnya telah ditanamkan segel pembatas tertinggi. Menarik sekali. Senior memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku bersedia mengabdi pada senior sebagai tuanku. Hanya memohon agar nyawaku diampuni. Apakah ini benar-benar penerus suci dari tanah suci Haotian? Dia bahkan rela menjadi bawahan. Menerimamu boleh saja. Tapi, berbaliklah dan belakangi aku. Anda apa yang ingin Anda lakukan? Tuan, apakah harus bermain sekejam ini? Aku, Gusuan, adalah penerus suci dari tanah suci Haotian. Lebih baik mati daripada dihina. Terlalu banyak omong kosong. Ah,
Ya Tuhan, itu adalah senjata kaisar tongkat penghancur batas. Legenda mengatakan benda itu bisa menghancurkan segala ilusi. Benda pusaka tertinggi yang mengabaikan hukum formasi apapun. Pedang Zixia Tianhui, peti naga 9 langit, ranting Dedalu misterius. Apakah dia telah merampok gudang senjata kaisar dari seluruh alam semesta? Semut kecil, beraninya merusak rencana bagus yang mulia ini. Menjadikan para jenius sebagai wadah, menunggu mereka tumbuh hingga puncak baru kemudian memanennya. Benar-benar metode licik yang menjijikkan. Oh, bisa melihat menembus rencana yang mulia ini. Siapa kau sebenarnya? Kau tidak pantas tahu. Sangat sombong. Meskipun yang mulia ini berada dalam kondisi khusus, tubuh asliku tidak bisa turun ke alam ini, tapi sangat mudah untuk melenyapkan jiwamu. Ini adalah aura Kaisar Agung. Sedikit lagi. Haha! Ya. Gerbang Juru Selamat. Tempat penciptaan yang melegenda. Mengapa bisa muncul di Moyuan? Bocah sialan, kau berani memanfaatkanku. Tanpa bantuanmu, aku benar-benar tidak bisa membuka gerbang ini. Terima kasih atas kemurahan hatimu, rekan kultivator. Aku pasti akan membunuhmu. Berani meminjam kekuatanku untuk membuka gerbang Juru Selamat. Sungguh ranah Lianhi yang hebat. Sungguh Lu Changseng yang hebat. Guru, apakah perlu mengirim orang ke alam bawah untuk menangkapnya? Hempehe. Kau sendiri yang turun ke sana. Aku ingin dia mati. Selain itu, rencana itu harus segera dimulai siap laksanakan. Kitab suci penciptaan berada di dalam gerbang Juru Selamat ini, yang mencatat rahasia memecahkan ranah ke-10. Aku harus mendapatkannya. Tunggu aku keluar. Aku akan memberikan kalian sebuah keberuntungan besar. Teman lama. Aku kembali, kehidupan ini. Aku telah menemukan cara untuk memecahkan kebuntuan. Aku bertemu dengan keturunan Wu Daode di luar. Di seluruh alam semesta, hanya di tempatmu yang memiliki metode pelatihan tubuh penghancur ilusi, maka wariskanlah kepadanya. Benda yang kau cari adalah kitab suci penciptaan. Bukan, ada di depan sana. Kitab suci penciptaan adalah pusaka suci hukum alam. Secara alami sangat dekat dengan esensi hukum alam. Karena begitu, maka gunakan esensi 9 kehidupanku sebagai umpan. Sudah lama menunggumu. Menggunakan esensi 9 kehidupanku sebagai umpan. Akhirnya aku berhasil memancingmu. Kitab suci penciptaan. Kehidupan ini, kesempatan memecahkan ranah ke-10, telah ada. Perileng, menurutmu tuan itu tidak akan mati di dalam sana, kan? Itu adalah area terlarang yang bahkan Kaisar Agung pun tidak berani masuk sembarangan. Benar kan? Jika kau berani tidak sopan lagi pada senior, aku akan memotong lidahmu sekarang juga. Jangan, jangan, aku hanya asal bicara saja. Tapi, dia bilang kalau keluar akan memberi kita keberuntungan. Apakah dia tidak sedang membual? Tokoh hebat berkemampuan tinggi seperti senior, mana mungkin bercanda dengan kita? Siapa yang tahu? Karena kau tidak percaya padaku, maka keberuntunganmu dibatalkan. Aduh,
Tuan, Anda adalah kakek kandungku. Tadi aku hanya mengkhawatirkan Anda. Baiklah, ini untukmu. Sakit, sakit. Urat nadiku rasanya mau putus. Tuan, ini memberi keberuntungan atau pembunuhan berencana? Senior, dia sedang menempa tubuh penghancur ilusi. Hancur dulu baru bisa bangkit. Ini adalah metode penempaan terbaik untuk tubuh seperti ini. Jika bisa bertahan, dia akan terlahir kembali. Ini adalah pedang Ren Huang. Meskipun bilah pedangnya patah, tapi roh pedangnya belum padam. Kau bisa menggunakan pedang Zixia Tianku untuk menelan dan menyatukannya. Aku bahkan bisa menembus 2 ranah besar berturut-turut dari ranah Siji, melangkah ke tingkat ketiga ranah Hualong. Terima kasih banyak senior atas kesempatan yang diberikan. Apakah kau bersedia mengikutiku lagi? Wushuang bersedia, tapi Wushuang harus kembali ke Seks Kuantian dulu untuk mendapatkan izin dari Master Sekte. Jangan terburu-buru. Pergi ke Tanah Suci Taihu dulu untuk mengambil sesuatu. Setelah itu baru aku menemanimu ke Sekte Skuantian. Mulai sekarang, panggil saja aku Tuan Muda. Baik, Tuan Muda. Ini adalah keberuntunganmu. Jurus Rahasia Bumi. Terima kasih Tuan Muda atas jurusnya. Sangat ajaib. Aku langsung menembus ke tingkat pertama ranah Hualong. Hehe, terima kasih Tuan atas ilmunya. Pergi ke Tanah Suci Taishu. Tempat berbahaya seperti itu aku tidak ikut bersenang-senang. Semoga kita tidak bertemu lagi. Apakah aku pernah bilang membiarkanmu pergi? Tolong. Benar-benar nasib buruk bagi si gendut ini. Kudengar pemenang turnamen Taihu kali ini bisa mendapatkan air mata Taichu. Itu adalah setetes air mata yang jatuh dari pusaka pelindung Tanah Suci Taichu. Sangat berharga, jangan bicara lagi. Kali ini walau harus mempertaruhkan nyawa, aku juga harus mendapatkan air mata Taichu. Penerus Suci Yao, Master Sekt Kuantian kami, Xiao Tiankuo, meramal bahwa sekte kami akan menghadapi bencana kehancuran. Mohon penerus suci melihat pada kebaikan masa lalu di mana Master Sekte pernah menyelamatkan Anda. Ulurkan tangan untuk menyelamatkan Sekte Suantian. Kebaikan masa lalu. Penerus Suci sudah bilang, dia dilindungi takdir langit. Mengubah bahaya menjadi keberuntungan adalah kehendak langit. Apa hubungannya dengan Xiao Tiankuo? Sekte Skuantian, hanya kekuatan semut yang tidak ada apa-apanya berani mengaku dekat. Penerus Suci Yao, aku tidak percaya. Penerus suci yang agung tidak mungkin melupakan budi seperti ini. Lancang, berani menghina penerus Suci Yao, cari mati. Bagus. Siapa? Siapa sebenarnya? Kakak seperguruan, maaf, aku datang terlambat. Adik seperguruan, hati-hati. Itu adalah tetua Fawatian. Ternyata adalah tetua dari Tanah Suci Taichu, Fawutian. Tingkat ke-9 ranah Hualong. Seorang setengah suci yang masih hidup. Senjata yang sangat mendominasi. Siapa kau sebenarnya? Berani membunuh orang di turnamen Taichu milikku. Leng Wushuang dari Sekte Xuantian. Haha, kira tadi kau adalah keturunan dari keluarga kuno mana? Setelah sekian lama, ternyata berasal dari sekte kecil yang bahkan tidak masuk kelas 3. Sebuah sekte yang hancur, berani bertindak lancang di Tanah Suci Taichu. Benar-benar bodoh. Ternyata hanya semut dari Sekte Skuantian. Mengingat tidak mudah bagimu untuk berkultivasi. Hancurkan tangan dan kakimu sendiri lalu ikat dirimu di luar gerbang sekte. Berlututlah untuk menebus dosa. Orang tua ini bisa mengampuni nyawamu. Tuan Muda, pihak lawan adalah setengah suci, dan ini adalah Tanah Suci Taishu. Jika saya bertindak, takutnya akan sulit diselesaikan. Apapun yang ingin kau lakukan, lakukan saja. Hari ini bahkan jika kau membuat lubang di langit Tanah Suci Taichu. Aku juga bisa membereskannya untukmu baik. Tuan Muda,
Tua bangkak, ingin aku menghancurkan tangan dan kakiku sendiri. Kau tidak pantas. Sangat sombong. Hanya tingkat ketiga ranah Hualong, berani menantang kewibawaan seorang setengah suci. Orang tua ini akan menunjukkan padamu apa yang disebut hukuman langit. Tingkat ketiga Hualong mampu melawan kultivator tingkat ke-9 Hualong, mengabaikan 6 ranah kecil, 6 tingkatan. Dia ternyata melangkah ke ranah 6 tingkatan. Itu adalah ranah khusus bagi para jenius tiada tanding. Haha, bagus. Benar-benar seorang jenius tiada tanding. Sekte sampah seperti sekte Kuantian hanya akan menyia-nyiakan bakatmu. Orang tua ini yang memutuskan. Asal kau menyerahkan senjata kaisar di tanganmu itu dan bergabung dengan tanah suci Taichu, aku akan menjanjikanmu posisi gadis suci. Meminta Wushuang bergabung dengan sekte kalian. Kalian juga tidak pantas. Leluhur, aduh. Tanah suci Taiku memiliki pondasi yang sangat dalam. Monster tua manapun yang keluar dari sana bisa meremukkan kita menjadi abu. Aku mohon padamu, bisa tidak kurangi bicaramu. Memangnya kenapa? Sampah ranah Lianhi tingkat 7. Berani menghina tanah suci Taihuku. Aku tidak percaya tidak bisa melenyapkanmu lalu membawa pergi gadis ini. Ingin membunuh tuan muda. Lewati dulu rintanganku ini. Ah. Hentikan. Leng Wushuang, aku perintahkan kau segera berlutut. Tuan muda, orang ini adalah orang suci. Memangnya kenapa? Bunuh? Itu adalah penerus suci Jiao. Semut kecil, kalian mencari mati. Bagus, bagus sekali. Berani membunuh tetuaku di tanah suci Taishu. Aku akan menarik jiwamu dan memurnikannya, agar tidak bisa bereinkarnasi selamanya. Tuan, Guskuan. Tuan muda, Guksuan ada di sini. Buat dia diam. Siap laksanakan. Ah, bukankah itu Guskuan, penerus suci dari tanah suci Haotian? Mengapa dia bisa muncul di sini dan bersikap begitu hormat pada pemuda berbaju putih itu? Mungkinkah tanah suci Haotian ingin menyatakan perang dengan tanah suci Taichu? Guskuan, kau hanyalah setengah suci, sedangkan aku sudah melangkah ke ranah orang suci sejak puluhan tahun lalu. Hanya tingkatan orang suci. Bahkan kau berani menyerangku. Cari mati. Datang dengan tepat. Kebetulan bisa mencoba jurus bumi yang diwariskan Tuan Muda. Satu jari penghancur gurun kuno. Ah. Bagaimana mungkin? Ilmu apa itu? Mengapa bisa menghancurkan hukum orang suci milikku? Katak di dalam sumur. Jurus yang diwariskan oleh Tuan Muda. Mana mungkin bisa kau tandingi? Sialan, aku ingin kalian semua mati. Formasi pembasmi langit Zutian. Buka. Habislah sudah. Habislah sudah, formasi pembasmi langit Zutian. Ini adalah formasi pelindung sekte yang bahkan bisa membunuh orang suci agung dengan mudah. Kak, kali ini kita benar-benar tamat. Kita benar-benar celaka kali ini. Formasi pembasmi langit Zutian. Sudah lama sekali tidak melihatnya. Taichu kecil. Formasi pembasmi langit Zutian ini adalah formasi pembunuhan besar. Jika kau berhasil menguasainya di ranah orang suci, bisa membunuh ranah Guiyi. Berubah untukku. Senior, aku akan menahannya untukmu. Anda cepat pergi, menggunakan formasi yang kuciptakan untuk membunuhku. Benar-benar lelucon terbesar di dunia. Bagaimana bisa terjadi? Mengapa formasi besar tidak bisa dikendalikan lagi? Bodoh yang berani menentang atasan. Berlututlah. Sialan, dia hanya sampah ranah Lianghi. Ternyata bisa merebut kendali formasi pelindung sekte tanah suci Taichu.
siapa kau sebenarnya? 你不配知道。 Kekuatan ranah orang suci agung, itu adalah master sekte tanah suci Taichu, Dao Wanfa. Lepaskan penerus suci. Dan hentikan. Mengingat kebaikan Taichu kecil di masa lalu, hari ini aku tidak akan membunuhnya. Tapi walau hukuman mati bisa dihindari, hukuman hidup sulit dilewati. Pergi. Kau menghancurkan pondasi orang suci milikku. Bocah sialan. Aku akan membunuhmu. Orang suci agung. Ini adalah orang suci agung yang asli. Tuan, kali ini kita benar-benar kelewatan. Kewibawaan ranah orang suci agung terlalu kuat. Jadi ini ranah orang suci agung. Penggunaan hukum alam ternyata begitu kasar. Dia bahkan bisa menghancurkan hukum orang suci agung milikku dengan begitu mudah. Memiliki senjata kaisar memangnya kenapa? Hari ini kau harus membayar harganya. Mantan Master Sek ternyata memiliki fisik dominan langit. Kudengar fisik seperti ini bisa bertarung melompati tingkatan ranah. Pemuda ini dalam bahaya. Haha. Ini adalah kemampuan bawaanku. Burung dalam sangkar. Ruang ini telah dikunci sepenuhnya. Hanya trik mencolok. Banyak sekali celah kelemahannya. Ini tidak mungkin. Seorang kultivator di ranah Lianhe. Bagaimana mungkin bisa mematahkan kemampuan bawaanku? Aku tidak percaya. Pergilah mati. Permainan yang membosankan. Sudah saatnya berakhir. Tidak disangka fisik dominan langitku yang agung. Bisa kalah di tangan seorang ranah Lianhe. Tuan muda ini. Namaku Lu Changseng mengingat kau telah menjaga tanah suci dengan baik. Hari ini aku tidak akan membunuhmu. Kau telah mengotori pakaianku. Maka berikan air mata Taichu sebagai ganti ruginya. Tuan, metode pemerasan seperti ini, aku benar-benar kagum. Senior memiliki kemampuan luar biasa. Ingin bagaimanapun kami akan patuh. Air mata Taichu ditinggalkan oleh Kaisar Agung sebagai pusaka pelindung sekte dan sudah menyatu dengan tanah suci sejak lama. Jika senior ingin mengambilnya, cukup lewati formasi 18 rasi bintang saja. Formasi 18 rasi bintang, baiklah. Karena ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Taihu kecil, maka aku akan mencobanya. Kalian berdua tetaplah tinggal di sini. Baik, Tuan Muda. Wude, kau ikut denganku apa? Tuan, itu adalah formasi pembunuhan yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Tubuh kecilku yang baru mencapai ranah Hualong ini. Jika masuk ke sana bukankah sama saja dengan mengantar nyawa? Aku tidak mau pergi. Jangan banyak bicara. Jalan. Tolong. Tolong. Peri Leng. Selamatkan aku, Kakak Gu. Selamatkan aku. Formasi rasi bintang memiliki 18 tingkat. Setiap tingkat mewakili satu hukum alam yang ekstrem. Dan di dalam formasi membentuk dunianya sendiri. Segala senjata kaisar atau pusaka tidak akan bisa digunakan. Hanya bisa mengandalkan kemampuan diri sendiri untuk bertahan. Tuan Lu tidak perlu dikhawatirkan. Aku tidak bisa melihat batasannya. Tapi si gendut yang hanya di ranah Hualong itu.
Masuk ke sana pasti akan mati. Tuan, apa yang dia katakan memang benar. Anggap saja aku ini seperti angin lalu dan lepaskanlah aku. Aku pergi dulu. Aku membencimu. Ah, tempat mengerikan apa ini? Perisai pelindungku baru saja muncul langsung hangus terbakar. Sangat panas. Tuan, jika Anda tidak suka melihatku, lebih baik langsung tepuk saja aku sampai mati. Mengapa harus repot-repot melakukan ini? Ah, pembunuhan terhadap teman sendiri. Membunuh orang tidak perlu sekejam ini. Tuan muda sengaja ingin menyiksa si gendut ini. Jangan bicara sembarangan. Tuan muda melakukan ini untuk melatihnya. Pasti begitu. Sudah gila ya? Tingkat pertama adalah hukum api Nanming Lihuo. Dia malah menendang bawahannya ke dalam lautan api. Si gendut itu pasti mati. Bagaimana mungkin? Ah, Mengapa tidak sakit lagi? Luar biasa. Api ini masuk ke urat nadiku terasa sangat nyaman. Kultivasiku bahkan terus meningkat. Rasa api ini lumayan juga. Dia menyerap habis api Nanming Lihuo. Si gendut ini monster macam apa? Pantas saja Lu Hangsheng membawa si gendut itu masuk. Ternyata dia memiliki fisik api yang khusus. Memangnya kenapa? Tingkat kedua formasi besar adalah hukum dingin ekstrem. Air dan api tidak bisa bersatu. kalian pada akhirnya tetap akan mati. Serahkan padamu. Jangan mendekat ke sini. Bocah beruang Lu Changseng menindasku itu wajar, tapi kau juga berani menindasku. Kau pikir pedang es ini buatanmu? Haha, aku tiada tanding di dunia ini. Orang tua ini mengerti sekarang, formasi rasi bintang ini pada hakikatnya adalah 18 tingkat. Formasi ilusi dunia, segala jurus adalah semu. Fisik si gendut itu, sangat mungkin adalah tubuh penghancur ilusi. Yang melegenda bisa mengabaikan segala kebohongan, ternyata adalah tubuh penghancur ilusi. Fisik yang menentang langit. Pantas saja mereka begitu tenang. Gawat, mereka sudah memecahkan hukum tingkat ketiga. Ini bagaimana mungkin? Bagus. Sekelompok orang tidak berguna. Tuan muda benar-benar baik hati. Hanya formasi 18 rasi bintang saja bisa dihancurkan dengan mudah. Haha, Kakak Dewi, boleh tahu berapa usiamu? Apakah sudah punya pasangan kultivasi? Tuan, sudah lama tidak bertemu. Itu adalah leluhur pendiri Tanah Suci Taishuku, Kaisar Agung Ziwei. Tuan, sudah lama tidak bertemu. Kaisar Agung bersikap manja pada bocah ranah Lianqi itu. Lu Changsheng ini sebenarnya orang seperti apa? Serahkan air mata Taihu kepada Tuan. Mulai sekarang, Tanah Suci Taichu akan selalu mengikuti perintah Tuan Dao Wanfa. Siap mematuhi perintah tertulis leluhur. Tuan, ini adalah air mata Taichu.
Janji di masa lalu, aku telah ingkar janji. Maafkan aku. Bisa melihatmu sekali lagi sudah cukup bagiku. Tuan, Anda harus berhati-hati. Dulu aku bukan meninggal karena usia tua, melainkan dijebak oleh keberadaan tertinggi. Dunia tempat ini tidaklah sederhana. Hei, Adik seperguruan, cepat kembali ke sekte. Sekte kita menghadapi bencana besar. kakak seperguruan, apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa hari lalu, guru menggunakan ilmu ramalan langit dan mengetahui sekte Swantian kita akan segera menghadapi malapetaka. Oleh karena itu, aku datang ke Tanah Suci Taichu untuk meminta bantuan. Tuan muda, Aku ingat Tanah Suci Taichu memiliki formasi teleportasi yang bisa memindahkan ke tempat manapun. Apakah Tuan Muda perlu Tanah Suci Taichu turun tangan? Aku sendiri sudah cukup. Baik. Tuan Muda, Guxuan sudah lama meninggalkan sekte. Harus kembali ke sekte sebentar. Terserah kamu. Tuan muda, aku dan kakak seperguruanku pergi menemui guru dulu untuk melaporkan situasi. Pergilah. Aku akan menunggumu di sini. Tempat ini tidaklah sederhana. Oh, jadi ini pria yang dibawa kembali oleh kakak Leng. Hanya sampah ranah liangi. Kakak Leng kita adalah fisik kekacauan tiada tanding dalam 100 tahun di sekte Swantian. Tampaknya para murid ini belum tahu bahwa sekte Swantian akan menghadapi bencana kehancuran. Memang benar. Membiarkan mereka tahu hanya akan menimbulkan kepanikan. Bocah, adik Leng bukanlah orang yang bisa. Kau dekati tahu diri dan cepat enyahlah dari gunung ini. Kau pikir kau ini makhluk? Apa yang dikatakan kakak Dugu memang benar. Dulu kakak Leng berhasil menaiki 78 anak tangga. Itu mewakili pencapaian masa depan kakak Leng. Setidaknya berada di ranah Hansku. Kau hanya berada di ranah Lianqi kecil. Bagaimana bisa pantas untuk kakak Leng? Ternyata ini adalah versi tiruan dari jalan surga. Menarik sekali bocah. Jalan menuju surga ini. 1 anak tangga adalah Lianghi, 10 adalah Daogong, 100 anak tangga mewakili bakat seorang kaisar agung. Jika kau bahkan tidak memiliki keberanian untuk menapakinya, lebih baik segera tinggalkan adik Leng. Boleh juga, mari kita coba mainkan. Boleh dikata punya keberanian, tapi jalan menuju surga ini menguji bakat bawaan. Tidak bisa hanya mengandalkan keberanian semata. Hanya ranah Liangqi, bahkan tidak lebih baik dari murid pekerja serabutan di sekte Swantian kami. Masih berharap bisa mendekati kakak Leng. Sungguh menggelikan. Kulihat dia paling banyak hanya bisa mencapai 20 anak tangga. Bakat ranah Siji, itu sudah batas maksimalnya. Cuih, ranah Siji, jangan bermimpi. Bisa mencapai 10 anak tangga saja sudah bagus. Di mana dia? Kemana dia pergi? Ah, sialan. Sekali melangkah langsung mencapai 20 anak tangga. Bagaimana mungkin? Hembeh, sekali melangkah 20 anak tangga memangnya kenapa? Paling banyak hanya memiliki bakat ranah Siji. Di sekte Swantian kita ada banyak sekali orang seperti itu. Benar, dulu kakak Dugu pernah mencapai 50 anak tangga. Memiliki bakat bawaan ranah Hualong. Di seluruh sekte, hanya kakak Dugu yang pantas untuk kakak Leng. Hempehe. Sekelompok katak dalam sumur. Tunggu saja wajah kalian ditampar. Oh, sudah 50 anak tangga. Bukankah itu berarti dia juga memiliki bakat ranah Hualong? Tidak. Lebih dari itu. Lihatlah auranya tidak kacau sedikit pun. Ini belum batas maksimalnya. Mungkinkah dia bisa menyusul kakak Leng? Dia berhenti. Haha. Dia berhenti. Sudah kuduga, ini sudah batas maksimalnya. Aku akui bakatnya memang lumayan. Tapi dibandingkan dengan adik Leng, masih jauh tertinggal. Lagi pula ini bukan jalan surga yang sesungguhnya, karena sudah di sini. Mari kita lihat puncaknya.
Wushuang, Feng Yun. Krisis sekte kali ini tidak bisa diubah lagi. Tinggal di sini hanya ada jalan kematian. Kalian bawalah saudara seperguruan lainnya dan pergi. Guru, Tuan Muda pasti bisa menyelamatkan sekte Suantian kita. Maksudmu bocah yang pulang bersamamu itu? Omong kosong. Hanya ranah liangki. Bahkan tidak sebanding dengan pekerja kasar di sekte kita. Bagaimana bisa menyelamatkan sekte kita? Master Sekte, pemuda berbaju putih yang kembali bersama kakak Leng. Dia menaiki jalan menuju surga. Hanya jalan menuju surga. Memangnya kenapa? Dia mencapai tangga ke-20 atau ke-30. Bukan begitu. Dia mencapai tangga ke-100. Apa? 100 tangga. Mencapai puncak di tangga ke-100. Aura ungu membentuk naga. Langit dan bumi menumbuhkan bunga. Ini adalah putra Kaisar Agung yang ada dalam legenda. Putra Kaisar Agung. Orang seperti ini. Aku bahkan berani mengejeknya. Mengapa aku merasa kakak Leng berada di sisinya? Adalah sebuah kehormatan bagi kakak Leng. Jenius tiada tanding seperti ini. Bahkan tanah suci tingkat atas dengan segala sumber dayanya pun sulit melatihnya. Orang ini tidak sederhana. Sayangnya saat ini dia hanya berada di ranah Lianghi. Pada akhirnya tetap tidak bisa menyelamatkan sekte Suantian kita. Esensi sumber ilahi, ini adalah esensi bawaan. Yang lahir bersama langit dan bumi pada masa kekacauan Hongmeng. Bisa membantu kultivator meletakkan fondasi Dao yang tertinggi. Pusaka suci yang membuat tanah suci tingkat atas pun menjadi gila. Ternyata muncul di sini. Ini adalah pusaka suci kedua yang dibutuhkan untuk memecahkan ranah ke-10. Hari ini, sekte Suantian akan dihancurkan. Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Hari ini sekte Suantian akan dihancurkan. Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Siapa kau sebenarnya? Berani menyerang sekte Suantian kami. Identitasku. Orang mati tidak perlu tahu. Berani berbuat onar di sekte Suantian. Cari mati. Wushang, mundur. Boneka mayat ini tidak sederhana. Sama sekali bukan tandinganmu. Walau sekte Suantian bukan kekuatan tingkat atas, tapi juga bukan kesemek lembek yang bisa ditindas sembarangan. Ranah Hualong bahkan sebuah boneka mayat bawahannya. Ternyata juga telah mencapai ranah Hualong. Wushang. Di gunung belakang ada formasi teleportasi. Cepat pergi. Kau adalah harapan masa depan sekte. Selama kau hidup, Sekte Suantian masih punya harapan untuk bangkit. bawa tuan muda itu pergi. Hentikan. Cahaya kunang-kunang berani bersaing dengan cahaya bulan purnama. Puncak ranah orang suci agung, kali ini tamatlah sudah. Setidaknya, Wushuang masih hidup. Percikan api sekte Suantian belum padam. Bocah! Mengapa kau belum pergi? Tingkat ketiga Hualong, ternyata ranahnya lebih tinggi dari gurumu ini. Benar-benar jenius tiada tanding kebanggaan sekte Suantian. Bodoh! Walau kau sudah menembus ranah Hualong,
Memangnya kenapa? Lawan kita adalah puncak orang suci agung. Bawahannya masih memiliki banyak boneka Hualong. Kau tinggal di sini hanya akan mati sia-sia. Hei orang tua, mengapa kau suka sekali mendramatisir keadaan? Hanya beberapa potong rongsokan ini pantas membuat kami melarikan diri. Pendeta ini akan mengirim kalian kembali ke tungku peleburan. Si gendut bermata licik ini ternyata juga seorang kultivator ranah Hualong. Sekarang ini, apakah jenius sudah begitu tidak berharga? Ranah Hualong hanyalah semut yang sedikit lebih besar saja. Omong kosong. Dia adalah puncak orang suci agung. Kalian bukan tandingannya. Cepat pergi, Humpehe. Orang tua, di depan kami, orang suci agung bukanlah apa-apa. Semut bodoh, matilah. Haha. Pengecut yang menyembunyikan identitas. Di mata Tuan Lu, kau hanyalah sampah. Serangan dari orang suci agung, tidak ada yang bisa menahannya. Kali ini sekte Suantian kita hancur. Aku pasti sedang bermimpi. Seorang kultivator ranah Lianghi menahan serangan puncak orang suci agung hanya dengan satu jari. Aku akan melindungi sekte Xuantian ini. Sekarang aku memberimu dua pilihan. Pertama, kau enyah. Kedua, kau mati tuan muda. Walau aku tidak tahu cara apa yang kau gunakan untuk menahan serangan orang suci agung, tapi bagaimanapun kau hanyalah ranah Lianhi. Kewibawaan orang suci agung bukanlah sesuatu yang bisa kau lawan. Guru, Anda salah. Di dalam diri Tuan Muda, tidak ada yang tidak mungkin. Haha. Hanya sampah ranah Lianhi. Mengandalkan ilmu rahasia entah dari mana. Benar-benar berpikir bisa melawan hamba ini. Hanya trik murahan. Kau hanyalah sampah ranah Lianghi. Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya. Benar-benar menjengkelkan. Master-master sekte, tingkat kultivasi tuan muda itu, apakah benar-benar ranah Lianghi? Sesepertinya begitu. Kau sebenarnya berada di ranah apa? Tingkat ke-9 ranah Lianghi. Bukankah itu sudah jelas terlihat? Haha! Ranah Lianhi bisa menghancurkan hukum orang suci agung dengan satu telapak tangan. Kau pikir aku ini anak usia 3 tahun? Di tubuhmu pasti membawa pusaka yang bisa menyembunyikan rahasia langit. Setidaknya ranah Shansu. Atau bahkan tokoh hebat tingkat tinggi di ranah Guiyi. Sekarang kalau bicara jujur, kenapa tidak ada yang mau percaya? Lu Shangsheng, aku sarankan kau pergi dengan patuh. Di belakangku ada sosok tertinggi yang agung. Jika dia tahu kau menghalangi rencananya, kau pasti akan mati. Bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya lalu, ada juga yang pernah mengancamku. Tapi kemudian, mereka semua mati. Kau juga tidak akan menjadi pengecualian. Karena kau ingin mati, akan aku kabulkan. Aku akui aku bukan tandinganmu. Tapi aku berkultivasi tubuh bayangan ilusi Jiuyou. Kau tidak bisa membunuhku.
Ini adalah ilmu ilusi kuno. Perubahan antara kenyataan dan ilusi hanya dalam sekejap mata. Tuan Lu meskipun sangat kuat, tapi mungkin akan sulit menangkap tubuh aslinya. Ilmu ini memang agak aneh. Memangnya kenapa? Tuan muda itu maha bisa. Haha, bocah. Saat energi spiritualmu habis, itulah saat kematianmu. Hancur. Hembeh. Mengapa kau bisa melihat penyamaranku? Cukup dengan kesadaran spiritual yang puluhan ribu kali lebih kuat darimu. Apakah itu sulit? Menang. Kita menang. Tuan Lu sangat tampan. Aku ingin memberinya anak kekuatan seperti ini. Kakak Leng sendirian pasti tidak akan bisa melayaninya. Hei gadis-gadis cantik, yang ingin punya anak bisa mencariku. Pendeta Ranah Hualong ini pasti membuat kalian puas. Gendut sialan, menyingkirlah kau. Haha! Wus Huang, jujurlah pada gurumu ini. Tuan Lu ini sebenarnya dewa dari mana? Guru, aku juga tidak bisa menjelaskannya. Aku hanya tahu kedalaman ilmu Tuan Muda tak terukur mundur. Astaga, bukankah ini dewa iblis kuno Xingtian yang tercatat dalam sejarah? Mengapa bisa muncul di sini? Di bawah gunung leluhur Skuantian kita, mengapa ada satu dewa iblis yang disegel? Tidak aneh. Karena tempat ini dulunya memang tempat pemakaman dewa iblis kuno. Junior ternyata mengetahui rahasia tempat ini. Kau sangat hebat. Jika kau bersedia tunduk padaku, aku akan menganugerahkan kitab iblis surgawi agung padamu. Di masa depan, kau pasti bisa mencapai ranah calon kaisar agung. Kitab iblis surgawi agung, sampah macam apa itu? Kau bilang apa? Haha, bagus. Cukup sombong. Aku suka sifatmu yang seperti ini. Kitab iblis surgawi agung ini. Hari ini kau tidak mau belajar pun harus belajar. Haha. Haha. Kitab iblis surgawi agung milikku adalah pusaka kuno. Kultivator bisa menyerap aura iblis secara otomatis. Kultivasi akan meningkat pesat setiap harinya. Hanya dalam sekejap, ternyata menembus dari ranah Liangi ke ranah Hualong. Gawat, Tuan Lu akan kehilangan kendali. Guru, jangan khawatir, yang akan tertimpa sial adalah orang itu. Kitab iblis surgawi agung ternyata benar-benar sampah. Dia malah menghancurkan kultivasinya sendiri. Itu adalah ranah Hualong. Apakah kau sudah gila? Bagiku, ranah Hualong bahkan mencapai puncak pun hanya masalah waktu dalam satu hembusan napas, sedangkan kau benar-benar sampah. Pantas saja kau ditekan oleh Kaisar Agung Wukong dan tidak bisa bangkit selama miliaran tahun di sini. Cari mati kau. Pendana Lu, sudah miliaran tahun tidak bertemu. Pesona Anda tetap sama. Itu adalah jenius nomor satu agama Buddha yang mewarisi ajaran Kaisar Agung Wukong, Yang Mulia Tutian. Di kehidupan ini, apakah ada harapan? Tentu saja karena itu. Sisa-sisa pengganggu ini, biar biksu kecil ini yang mengurusnya, membereskannya untuk Anda. Dewa iblis kuno Xingtian di ranah Guiyi. Di era itu, sudah cukup untuk menyapu bersih seluruh alam. Hari ini telah gugur. Master Sexte, apakah karena Tuan Lu itu? Selain dia, siapa lagi di Beidou yang bisa membasmi dewa iblis dengan begitu mudahnya? Untung saja tanah suci Taihu kita
menjalin hubungan baik dengannya. Pendana Lu, ini jantung dewa iblis yang Anda inginkan. Sisa pikiran biksu kecil ini akan segera habis. Saat pendana melangkah ke jalan keabadian, meskipun kami hanyalah jiwa yang tersisa, kami juga akan kembali dari sungai panjang waktu untuk memberikan bantuan sekali lagi. Tuan Lu, hati-hati, itu adalah jantung dewa iblis. Legenda mengatakan jika ranah orang suci agung tersentuh sedikit saja, akan langsung jatuh ke jalan iblis, berubah menjadi boneka tanpa emosi. Tidak apa-apa. Inilah yang disebutkan dalam kitab suci penciptaan, 3 pusaka suci yang bisa memecahkan ranah ke-10. Semuanya mundur. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada orang yang mengabaikan aturan hukum alam, menembus ranah ke-10? Itu bocah itu. Dia sedang melepaskan diri dari aturan hukum alam. Tuan, meskipun dia menembus ranah ke-10, dia tetap saja berada di ranah Liangqi. Pasukan mayat yang kita kirim sudah cukup untuk membunuhnya jutaan kali. Tidak sesederhana itu Hempeh. Di atas ranah ke-10 adalah jalan yang melampaui hukum alam. Itu tidak bisa lagi dibatasi oleh ranah kultivasi. Aku bahkan menebak jika dia mau, dia bisa menjadi orang suci dalam 1 hari, bahkan melangkah ke ranah tertinggi. Tidak bisa, tidak boleh membiarkannya terus begini. Harus dihentikan. Baiklah. Aku akan membiarkanmu menjadi takdir langit di kehidupan ini. Maksud Tuan adalah membiarkannya memikul takdir langit palsu, menjadikannya sasaran empuk para kultivator di Beidou. Haha, aku ingin lihat apakah dia masih bisa bertahan hidup. Selain itu, bangunkan dia yang berada di area terlarang kehidupan. Suruh dia bertindak, pastikan membawa kembali puncak utama sekte Skuantian. Tuan, kondisi orang itu jika dia bertindak tidak masalah. Aku masih punya obat rahasia untuk memperpanjang umurnya. Kau hanya perlu memberitahunya bahwa misi kali ini harus berhasil. Tidak boleh gagal. Siap laksanakan. Cahaya emas takdir langit. Takdir langit kehidupan ini mengapa sudah muncul sekarang? Benar-benar lebih cepat 1000 tahun. Master Suci Wanxiang, Pendeta Taisu, penguasa tua Gunung Suci Baishou, mengapa mereka semua keluar dari pengasingan? Takdir langit muncul begitu cepat. Kami ini baru berkultivasi puluhan tahun. Bagaimana bisa bersaing dengan monster-monster tua ini? Setiap kehidupan hanya ada 1 kuota untuk menjadi Kaisar Agung, kan menyerap seluruh keberuntungan. Sialan, kali ini kita kehilangan harapan. Inikah pembawa takdir langit? Mengapa terlihat begitu familiar? Aku ingat sekarang, itu adalah Lu Shangsheng yang muncul di Tanah Suci Taichu, seorang kultivator ranah Liangqi. Tuan muda, Anda kenapa? Jangan bergerak. Aku pernah membacanya di buku kuno. Ini adalah transformasi tingkat tinggi. Sekali selesai, akan mencapai pencerahan yang melampaui hukum alam. Namun kondisinya saat ini sangat khusus. Sedikit gangguan saja bisa menghancurkan jiwa dan raganya. Haha! Yang membawa takdir langit ternyata benar-benar sampah ranah Liangqi. Sungguh menyedihkan dan menggelikan. Selesaikan dengan cepat. Bunuh bocah ini. Lepaskan takdir langit.
ingin menyentuh tuan muda. Hadapi aku dulu. Gadis kecil, bakatmu lumayan. Jika kau tunduk dan bergabung dengan tanah suci Wan Xiang, orang tua ini akan mengampuni nyawamu. Bermimpilah, karena kau menolak. Pergilah mati. Wude, kau? Walaupun Tuan seringkali menjebakku, tapi tanpa dia, aku hanyalah si gendut penggali kubur. Hari ini pendeta akan bersikap jantan untuknya. Kesetiaan seekor semut. Sungguh menggelikan. Haha. Belalang mencoba menghentikan kereta. Bocah, salahkan dirimu sendiri karena memikul takdir langit. Titik puncak kehidupan adalah titik kematian. Kehidupan dan kematian berputar, tiada akhir dan tiada batas. Ternyata inilah makna dari ranah ke-10. Tuan muda, hanya di kehidupan selanjutnya, aku bisa mengikutimu lagi. Mencari jalan kematian, sangat bodoh. Kekuatan apa ini sebenarnya? Kalian sudah siap untuk mati. Lonceng dewa berdentang panjang. Ini berarti mendapatkan pengakuan dari hukum alam. Ranah ke-10 telah sempurna, juga merupakan sesuatu yang tabu di semua alam. Dari zaman kuno hingga sekarang, bahkan seorang kaisar agung pun, di ranah Liangi hanya bisa mencapai tingkat ke-9. Atas dasar apa dia bisa melanggar aturan langit? Lianqi, Daogong, Siji, Dongsku, Hualong tingkat 9. Lu, tuan muda ternyata sekaligus menembus ke tingkat ke-9 ranah Hualong. Ini sama sekali bukan aura dari tingkat 9 ranah Hualong. Bahkan calon kaisar agung pun tidak memiliki aura ini. Tuan muda, Wu Shuang mungkin tidak bisa lagi menunggu kepulangan Anda. Hari ini, siapapun yang datang tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Takut apa? Dia baru saja menembus beberapa ranah besar sekaligus. Pondasinya pasti belum stabil. Kita bertiga berada di puncak ranah Guiyi. Jika bekerja sama, bahkan calon kaisar agung pun bisa kita hadapi. Kenapa harus takut padanya? Jurus pedang Dewa Lu, gaya pertama, pembelah langit. Jurus Kaisar, bukan. Ini adalah jurus dewa tertinggi yang jauh melampaui jurus Kaisar. Tuan, ampuni saya Taiksu bersedia menjadi budak Anda mulai sekarang. Terlambat.
Bukankah dia berada di ranah Hualong? Mengapa hanya dengan satu tebasan pedang bisa membunuh 3 tokoh hebat di ranah Guiyi? Bodoh. Kenapa tidak lari, menunggu mati? Karena sudah datang. Tidak perlu pergi lagi. Ini adalah pil pengembali jiwa 9 putaran. Pil dewa legendaris yang bisa menghidupkan orang mati dan memulihkan tulang belulang. Tuan Lu, Wushuang dia. 无双他 Pil pengembali jiwa 9 putaran telah menyelamatkan tubuh fisiknya. Tapi sisa jiwanya bahkan tidak sampai 1/10. Hanya bisa melangkah ke jurang hantu. Tuan Lu, saya mohon Anda harus menyelamatkan Wushuang. Dia masih sangat muda, tidak seharusnya mati seperti ini. Tuan Lu, saya mohon selamatkan adik Leng. Saya mohon selamatkan adik Leng. Jangan khawatir. Aku akan pergi ke dunia hantu untuk menemukan penguasa jurang hantu, untuk membentuk kembali jiwanya. Dia ternyata benar-benar menghancurkan aturan hukum alam. Dengan tubuh ranah ke-10 menembus 4 ranah besar berturut-turut. 3 kultivator hebat di puncak ranah Guiyi ternyata dibunuh olehnya hanya dengan satu tebasan pedang. Tuan, siapa sebenarnya orang ini? Satu-satunya anomali sejak zaman kuno. Tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Pergi hubungi monster tua di area terlarang kehidupan dan suruh dia bertindak. Pastikan untuk mengambil barang di dalam sekte Skuantian. Selama kita mendapatkan barang itu, aku bisa turun ke Beidou. Pada saat itu, itulah hari kematiannya. Orang-orang itu ingin menghancurkan sekte Skuantian kita. Mungkin karena aku tahu tentang senjata Kaisar Menara Huangta yang dulunya pernah memusnahkan dunia. Konon di dalamnya terdapat rahasia untuk menjadi dewa. Anda ternyata mengetahuinya. Aura ini adalah eksistensi dari setengah langkah calon Kaisar Agung. Itu adalah monster tua dari area terlarang kehidupan. Demi bertahan hidup ia tidak segan memotong kultivasinya sendiri. Seekor anjing liar yang bersembunyi di selokan menunggu mati. Juga berani mengulurkan cakar di hadapanku. Bocah berani melukaiku. Tunggu sampai aku keluar, kau pasti akan mati. Gawat, dia ingin merebut Menara Huangta. Kembali, Hembeh. Bagus, bagus sekali. Lu Shangsheng, tunggu pembalasanku. Kau ingin menunggu, tapi aku tidak mau menunggu. Lu Shangsheng, tunggu aku keluar. Aku pasti akan menarik jiwamu, membakarnya dengan api Juyu selama puluhan juta tahun. Terpisah jarak jutaan mil di ruang hampa. Mengapa kau bisa mengunci posisiku? Tolong aku, tolong. Apakah masih Hualong tingkat 9, ranah ke-10? Orang suci, memang tidak semudah itu. Seluruh murid sekte Skuantian, segera pergi dari sini. Guru, sekte Skuantian telah tiada. Feng Yun, sekte Skuantian kita awalnya dibangun dengan mengandalkan Menara Huangta. Kini setelah Menara Huangta pergi, wajar jika tidak bisa bertahan. Kita masih hidup ini sudah merupakan akhir yang terbaik. Setelah masalah ini selesai, kita akan mencari tempat lain dan membangun kembali sekte kita. Murid mengerti. Tuan Lu, saya percayakan Wushuang kepada Anda. Kau mau ikut tidak? Ikut, tentu saja aku ikut. Gadis kecil Wushuang itu dibunuh tepat di depan mata pendeta. Tentu saja aku juga harus memberikan bantuan. Ngomong-ngomong, kita ini mau pergi kemana? Ke Fendu, oh iya ya.
pada akhirnya tetap saja gagal. Tuan, maksud Anda menara Huangta sudah jatuh ke tangan Lu Changsheng. Bukankah orang di area terlarang kehidupan sudah bertindak? Mengapa? Mati dilenyapkan sepenuhnya oleh sebatang ranting Dedalu. Sebatang ranting Dedalu membunuh setengah langkah calon Kaisar Agung. Ranah ke-10 ternyata sebegitu mengerikannya. Angka 10 melambangkan kesempurnaan, melambangkan pelepasan dari keterikatan duniawi. Hukum alam tidak bisa lagi membatasinya. Sekarang aku sudah bisa memastikannya. Dia adalah musuh terbesarku di jalan menuju keabadian. Tuan, hanya seorang kultivator yang bahkan belum mencapai ranah orang suci. Walau sekuat apapun melawan langit, bagaimana bisa dibandingkan dengan Anda? Ziyu sudah mati. Jika kau masih meremehkannya, mungkin kaulah yang akan mati selanjutnya. Dengar, sekarang kau turun sendiri ke alam bawah. Pergilah ke dunia hantu. Di dunia hantu, kemunculan sungai Styx yang terakhir. Sudah berlalu belasan ribu tahun, aku punya firasat. Sungai Styx akan segera muncul kembali dalam waktu dekat. Barang yang kuinginkan berada di kedalaman sungai Styx. Selama mendapatkan benda itu, aku bisa memperbaiki fondasi Daoku, kembali ke puncak kejayaan, bahkan melangkah ke gerbang keabadian. Pada saat itu, orang seperti Lu Changsheng bisa kuhancurkan dengan lambaian tangan. Walau harus hancur lebur, saya pasti akan mengambil kembali benda itu untuk Tuan. Tuan, di depan sana adalah Fengdu, perbatasan antara dunia manusia dan dunia hantu. Benar, keberadaan Fengdu adalah sebuah jurang pemisah. Hantu kembali ke dunia hantu, manusia kembali ke dunia manusia. Tidak bisa saling menyeberang dengan mudah. Tapi kudengar selama miliaran tahun, sungai Styx hanya muncul di ujung dunia hantu. Harus menyeberangi sungai Wangchuan. Tapi kita adalah manusia hidup. Kurasa, karena itu, kita membutuhkan surat jalan yang dikeluarkan oleh penguasa kota Fengdu. Orang hidup dilarang lewat. Jika ingin lewat, bayar dengan setetes esensi kehidupan. Esensi kehidupan. Tuan, aku tidak salah dengar, kan? Bagaimana menurutmu? Ini benar-benar pemerasan. Esensi kehidupan itu apa? Itu adalah nyawa para kultivator. Kalian ini. Seenaknya saja meminta setetes. Kenapa tidak merampok saja? Kalau merasa sayang, kembalilah ke dunia manusia. Ternyata tamu agung dari tanah suci Yaoshi telah tiba. Silakan masuk. Hei, hei, hei. Kenapa kami harus membayar dengan esensi kehidupan untuk masuk, sedangkan mereka tidak? Tentu saja karena mereka berasal dari tanah suci Yaoshi. Sedangkan kalian, memangnya kalian ini apa? Tanah-tanah suci Yaoshi. Kekuatan super yang konon dilindungi oleh calon kaisar agung. Kakak ini tampan sekali. Entah apakah sudah punya pasangan. Gadis suci ini tertarik padamu. Jadilah pendamping spiritual gadis suci ini. Aku bisa membawa kalian berdua masuk. Kau tidak pantas. Kau, bocah kurang ajar. Gadis suci memberi anugerah. Kau tidak berlutut berterima kasih, malah berani menolak. Orang tua ini akan menghancurkanmu hari ini. Hanya orang suci agung berani bersikap lancang di depan Tuan. Benar-benar tidak tahu bagaimana kata. Enyahlah. Beraninya kau. Ternyata berani menyerang orang dari Yaoshi. Serahkan nyawamu. Tadi kalian bilang harus membayar setetes esensi kehidupan, baru bisa masuk. Tuan-tuan besar, Anda pasti salah dengar. Astaga, kenapa kota Fengdu ini sama seperti di dunia manusia? Kukira di mana-mana isinya kuali minyak mendidih dan tiang pancung. Hei, tidak benar, Tuan. Di kota Fengdu ini ternyata ada manusia hidup. Beberapa kultivator mempelajari ilmu yang khusus, membutuhkan penyerapan energi yin. Tentu saja mereka akan menetap di sini. Untuk apa kau mengikutiku? Gadis suci ini sudah tertarik padamu. Kekuatanmu sangat hebat.
dan juga berparas tampan. Entah apakah kau bersedia masuk ke tanah suci Yaochi dan menikahiku. Jika kau tidak bersedia, aku yang menikahimu juga boleh. Tuan, Loli ini adalah gadis suci dari tanah suci Yaoshi. Kalau aku jadi Anda, aku akan menerimanya. Aku telah membunuh tetua dari tanah suci Yaoshi. Kau tidak marah? Salah mereka sendiri yang menyerang tanpa alasan. Mereka pantas mendapatkannya. Kakak tampan, kau tidak perlu merasa bersalah. Jutaan tahun yang lalu, Master Suci Yaochi berlutut memohon padaku untuk menerimanya sebagai pelayan. Aku saja tidak setuju. Sedangkan kau tidak pantas. Kau cepat pergi. Cepat, putri penguasa kota sedang melempar bola sutra mencari suami. Putri penguasa kota. Tuan, Mari kita ikut melihat keramaian. Haha! ada apa dengan orang-orang ini? Posisi sebagus ini tidak ditempati. Sungguh bodoh. Pendeta akan mendapat keberuntungan romantis. Bagus. Langit telah menjadi mak komblang. Pemuda gendut ini akan menjadi menantuku. Waktu yang baik telah tiba. Daripada mencari hari lain, lebih baik hari ini juga. Malam ini langsung menikah dan masuk kamar pengantin. Astaga, Bidadari secantik ini. ternyata menjadi pengantinku. Wude, makam leluhur pendeta ini pasti sedang mengeluarkan asap keberuntungan. Ah, satu lagi pemuda malang yang berumur pendek karena tergoda kecantikan. Haha. Tahun depan di hari yang sama, mungkin akan menjadi hari peringatan kematiannya. Tuan, Hantu-hantu miskin ini pasti iri karena aku terlalu tampan. Kan, Hembeh? Mungkin saja Tuan. Meskipun kita telah hidup dan mati bersama sekian lama, tapi pendeta ini, setelah hari ini, aku juga akan menjadi pria yang berkeluarga. Aku tidak bisa lagi menemani Anda berpetualang ke sungai Styx. Mari kita berpisah di sini. Jaga diri Anda baik-baik. Pergilah. Waktu malam pertama nilainya setara 1000 emas. benar-benar tidak adil. Putri penguasa kota yang begitu cantik ternyata jatuh ke kotoran sapi ini. Kau datang jauh-jauh ke Fengdu. Pasti untuk mencari sesuatu, kan? Sekarang barangnya belum ketemu. Tapi saudaramu sudah tidak ada. Apakah kau tidak ingin mengatakan apa-apa? Kita lihat saja nanti. Dia sebentar lagi akan memohon padaku untuk membawanya pergi. Membual dia sedang memeluk wanita cantik dan lembut. Hanya orang bodoh yang akan lari bersamamu. Hehe, istriku. Waktu malam pertama sangatlah berharga suamiku. Aku datang. Istriku, kenapa wajahmu terasa agak keras, dan juga sedikit bocor angin? Hantu. Kau siapa? Mana istriku? Suamiku, aku ini pengantinmu. Ayo kita masuk kamar pengantin. Tolong. Tuan, aku salah. Tuan, akhirnya Anda datang. Cepat selamatkan aku. Wanita ini bukan manusia. Bukankah ini saudara Wu kita yang sudah berkeluarga? Mainnya cepat sekali. Aduh, aku salah. Aku benar-benar salah. Jangan menyindirku lagi. Berani merusak rencanaku. Cari mati. Makhluk tidak tahu diuntung. Ayo pergi. Ingin pergi, terlambat. Ayah, dia melukaiku. Tidak berguna. Menahan satu pria saja tidak bisa. Untuk apa aku membesarkanmu? Orang tua ini sebenarnya sedang apa?
hanya meminjam esensi kehidupan manusia untuk berkultivasi, tapi tidak mau menanggung karmanya. Makanya memanfaatkan putrinya sendiri sebagai perantara. Untung saja wanita ini terlahir sebagai janin hantu, jadi hanya kehilangan tubuh fisiknya saja. Dan tidak sampai mati hancur lebur. Karena kalian sudah tahu rahasiaku, maka hari ini kalian tinggallah di sini selamanya. Sudah kuduga. Pantas saja tidak ada yang berani berada di bawah menara itu. Menangkap bola sutra itu sama saja dengan mengantar nyawa. Aku bilang, aku ingin kalian mati. Tunggu sebentar. Bukan begitu, Tuan, karena Anda sudah tahu ada yang tidak beres sejak awal. Kenapa tidak menghentikanku? Hatiku ini terlalu baik. Mana tega aku menghancurkan mimpimu menikah dengan wanita kaya di tempat. Terima kasih banyak ya. Lancang, berani mengabaikan penguasa kota ini. Kalian pikir penguasa kota ini hanya pajangan? Matilah. Matilah. Bagaimana mungkin? Kau jelas-jelas hanya berada di ranah Hualong. Kenapa bisa menahan seranganku dengan begitu mudah? Siapa kau sebenarnya? Xiao Sui, tidak kusangka pada akhirnya kau sampai ke titik ini. Xiao Sui, Anda tuan muda, Anda benar-benar kembali. Dulu kau mengikutiku bertarung di 9 langit. Betapa gagahnya kau saat itu. Sekarang demi bertahan hidup, ternyata memanfaatkan putri kandungmu sendiri untuk menyerap esensi manusia. Kau sangat mengecewakanku, hahaha. Tuan muda, kami tidak seperti Anda. Anda bisa meminjam kekuatan jurang iblis. Dan pusaka-pusaka tertinggi itu untuk hidup dari satu era ke era lainnya. Tapi bagaimana dengan kami? Saat umur habis, kami hanya bisa berubah menjadi segenggam tanah kuning. Tuan muda, Anda sekarang hanyalah ranah Hualong. Jika Anda pergi sekarang, mengingat hubungan Tuan dan pelayan kita di masa lalu, aku tidak akan menghalangi. Teman lama Lu Chang Seng boleh mati dalam pertempuran, boleh menjadi abu, tapi sama sekali tidak boleh jatuh menjadi lalat tanpa batas moral, makhluk hina seperti anjing. Xiao Sui, hari ini aku yang akan mengirimmu pergi. Terima kasih, Tuan muda, Xiao Sui yang telah mengecewakan Anda. Kau tidak bersalah padaku, yang kau kecewakan adalah putrimu. Astaga, orang tua ini matinya tidak tenang. Masih ingin menyeret putrinya mati bersama. Ini adalah esensi hidupnya. Qian Hian, ini adalah hal terakhir yang bisa ayah lakukan untukmu. Ayah minta maaf padamu, ayah. Suamiku. Qian Fian sudah tidak punya kerabat lagi di dunia ini. Bawalah aku pergi bersamamu. Qian Hian, kau sekarang adalah penguasa kota Fengdu ini. Harus memimpin di sini, agar bisa menjaga perdamaian antara dunia manusia dan dunia hantu. Aku, Wu De, mana mungkin karena keegoisan pribadiku, membuatmu mengecewakan seluruh makhluk di dunia. Qian Fian mengerti. Qian Fian pasti akan menjaga kota Fengdu dengan baik, menunggu kedatangan suamiku kembali. Si gendut. Wanita cantik seperti ini menawarkan diri padamu, tapi kau malah menolaknya. Kau tahu apa? Wanita itu baru saja membentuk kembali tubuh fisiknya, sedang sangat kekurangan energi yang. Suatu hari kalau dia sedang kesal, bagaimana kalau dia menyedotku sampai tinggal tulang? Benar-benar dirimu. Orang mati kembali bereinkarnasi. Orang hidup dilarang melangkah. Meng Jiang. Lama tidak bertemu. Pria tidak setia. Kau ternyata masih berani datang ke sini.
10.000 tahun lalu kau bilang ingin mengejar jalan keabadian. Aku menunggu dan terus menunggu. Menunggu hingga satu era berlalu. Setelah aku mati, secercah obsesi terus bertahan, menjadikanku mengpoyang bukan manusia maupun hantu ini. Menjaga di jembatan Naeh, hanya demi menemukanmu di antara miliaran jiwa, lalu membunuhmu sekali. Tidak kusangka pendana lu benar-benar hidup sampai kehidupan ke-10. Apa arti cinta di dunia ini? Pendana lu, biksu kecil ini akan membantumu menekan Meng Po ini. Tapi sebagai gantinya, saat pendana menyelesaikan segalanya nanti, pastikan untuk membawa biksu kecil ini. Baik. Biksu bau, minggir. Ah. Tekan. Abu kembali menjadi abu. Tanah kembali menjadi tanah pendana wanita. Beristirahatlah dengan tenang. Pendana, lepaskan tanganmu. Kenapa? Kau jelas-jelas bisa menghindarinya. Aku telah mengecewakanmu. Pukulan ini pantas aku terima, pergilah. Aku tahu kau datang ke Fengdu. Salah satu alasannya adalah untuk menyelamatkan gadis kecil di dalam peti naga 9 langit. Tidak disangka setelah reinkarnasi berkali-kali, ternyata hanya dia yang bisa terus berada di sisimu dan rela mati untukmu. Aku sangat iri padanya. Hari baik apa ini? Ternyata datang banyak sekali pupuk bunga kualitas tinggi. Pendana lu, di lautan bunga bian ini, pasti ada pusaka dewa yang Anda butuhkan untuk memecahkan ranah hati bunga bian. Tekan. Biksu botak. Pendana lu, untung saja aku tidak mengecewakan misiku. Biksu botak tua. Setelah melewati 2 pertarungan besar, asensi hidup biksu kecil ini telah terluka parah. Selanjutnya, aku khawatir tidak bisa lagi melindungi pendana. Tidak apa-apa, hal selanjutnya akan kulakukan sendiri. Hari ini, aku Lu Changsheng akan menjadi orang suci dengan ranah ke-10. Astaga, muncul lagi. Kali ini seharusnya tidak ada musuh yang datang mencari masalah lagi, kan? Mulut gagak, anomali takdir langit. Memang benar dia, Lu Changsheng yang memikul takdir langit. Selama kita membunuh pembawa takdir langit akan menyebar. Pembunuhnya dapat mengambil sebagian besar. Takdir langit ini adalah satu-satunya peluang untuk menjadi Kaisar Agung. Semuanya, serang bersama.
Kakak Gu, kenapa kau datang? Aku ikut bersama tetua Tanah Suci Haotian ke Fengdu. Mendengar Tuan Muda ada di sini, maka aku datang untuk memberi hormat. Aku adalah Gus Kuan, penerus suci Tanah Suci Haotian. Hari ini siapa yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari Tuan Muda, aku Gu Kuan pasti akan membunuhnya. Hanya penerus suci dari Tanah Suci berani menghalangi kami. Raja Kutub, penguasa Jiuyo, Kue Wuji, dan Master Suci Lama dari Yaoshi, 3 kultivator tingkat calon kaisar agung ternyata semuanya datang. Lu Changsheng ini pasti mati. Leluhur, Tuan Lu adalah pasangan kultivasi yang aku pilih. Kumohon berbelas kasihlah, ampuni nyawanya. Bodoh. Takdir langit yang dipikulnya adalah peluang bagiku untuk menjadi kaisar agung. Bagaimana mungkin aku mengampuninya dengan mudah? Leluhur enyahlah. Sialan, pendeta ini akan mempertaruhkan nyawa juga. Tuan, Anda jangan seperti terakhir kali, menunggu orang mati baru bangun ya. Haha, karena kalian semua ingin mati, maka akan aku kabulkan. Sisanya, serahkan padaku. Bagaimana mungkin? Aura ini. Wajah itu aku ingat sekarang. Kau adalah orang dari jutaan tahun yang lalu. Keberadaan yang menelan seluruh era itu. Ini tidak mungkin. Bukankah dia sudah lama mati? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Takut apa? Sekuat apapun dia dulu memangnya kenapa. Sekarang dia hanyalah seekor semut yang baru memasuki ranah orang suci. Bagaimana mungkin dia menjadi lawan kita? Ya, benar. Bunuh dia. Takdir langit akan menjadi milik kita. Sungai Styx. Sungai Styx yang muncul 10.000 tahun sekali telah turun. Legenda mengatakan bahwa esensi Sungai Styx adalah mutiara sumber hantu. Menelannya dapat langsung menjadi kaisar agung. Itu adalah satu-satunya jalur untuk menjadi kaisar agung di setiap era. Tuan, bukankah mutiara sumber hantu adalah tujuan perjalanan kita? Tunggu apa lagi? Cepat pergi. Jangan terburu-buru. Sungai Styx mengumpulkan seluruh alam semesta. Energi dendam paling jahat yang terakumulasi selama miliaran tahun. Bahkan jiwa kaisar agung pun bisa terkorosi. Mereka bertiga langsung melompat ke dalam. Sama saja dengan mencari mati. Sungai Styx ternyata semengerikan ini. Hanya dalam sekejap, 3 calon kaisar agung ini hampir mati sekarang. Tidak ada lagi yang memperebutkan mutiara sumber hantu. Kan, Lu Changsheng, kami tidak bisa mendapatkan mutiara sumber hantu. Kau pikir kau bisa mendapatkannya? Kami calon kaisar agung saja tidak bisa mendekat. Mungkin begitu kau mendekat, jiwa dan ragamu akan langsung hancur. Kalian sama sekali tidak tahu kekuatanku. Jimat Dewa Yin yang disempurnakan oleh Kaisar Agung Yin Yang. Pusaka yang diklaim bisa menekan segala sesuatu di langit dan bumi. Kenapa bisa ada di tanganmu? Bermarga lu, serahkan mutiara sumber hantu. Kalian tidak pantas. Haha. Lalu bagaimana jika ditambah dengan diriku ini? Puncak calon kaisar agung. Kapan orang sekuat ini muncul di Beidou? Zio, dia adalah Peri Ziyue. Beberapa zaman lalu, menyapu bersih Beidou, dikenal sebagai petarung terkuat yang paling menjanjikan untuk menjadi kaisar agung. Lu Changsheng, serahkan mutiara sumber hantu. Aku akan membiarkan mayatmu utuh. Hanya mengandalkanmu. Peri Ziyue, kita berempat bekerja sama membunuhnya. Bagus. Mati kau. Kultivator di puncak calon kaisar agung, dikalahkan olehnya hanya dengan 1 pukulan.
Tuan muda, Anda yang menyelamatkanku, karena kau telah mengikutiku. Aku tentu saja tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Terima kasih Tuan muda atas anugerah penyelamatan nyawa ini. Ya ampun, Perileng, kau menelan satu mutiara langsung menjadi calon kaisar agung. Mutiara sumber hantu mengandung banyak hukum alam. Manusia yang menelannya memiliki peluang 9 mati 1 hidup. Hanya orang yang jiwanya telah hancur seperti dia ini, baru memiliki kemungkinan untuk menyatu dengannya. Begini, Tuan. Wanita kecil ini saja sudah menjadi calon kaisar agung. Anda lihat, aku sekarang baru mencapai ranah orang suci agung. Bukankah ini akan membuat Anda malu jika membawaku keluar? Baiklah. Duduk dan serap ini. Haha! Pendeta ini telah menjadi calon kaisar agung. Langit menangis. 4 calon kaisar agung gugur dalam 1 hari. Hukum alam sedang bergetar. Ini adalah langit dan bumi yang menangisi para ahli terkuat ini. Kaisar agung. Itu adalah satu-satunya kaisar agung kuno yang masih hidup di area terlarang kehidupan. Yang mulia petir. Dia ternyata keluar dari pengasingan. Lu Shangsheng. Aku menerima permintaan seseorang untuk mengambil nyawamu. Maksudmu adalah Taishang Wuji. Kan, seorang kaisar agung yang terhormat malah menjadi anjing pesuruh. Sungguh menggelikan. Taishang Wuji adalah keberadaan yang paling mendekati dewa. Hanya dialah yang memiliki kemungkinan untuk menjadi dewa sejati. Aku tunduk padanya. Suatu hari nanti aku bisa bersamanya melangkah ke alam keabadian, menikmati hidup yang kekal. Seorang pencuri rahasia langit yang ditolak oleh hukum alam. Seorang pengecut yang hanya berani bersembunyi di luar 33 lapis langit memandang ke bawah. Beraninya berbicara tentang menjadi dewa. Sombong. Datang dengan tepat. Bahkan jika kau adalah orang suci pertama sejak zaman kuno, memangnya kenapa? Di bawah Kaisar Agung, semuanya hanyalah semut. Tadi kau bilang apa? Ini tidak mungkin. Kekuatan reinkarnasi, ini adalah tinju 6 jalan reinkarnasi. Kau adalah orang hebat yang dulu hampir menjadi dewa itu. Tuan, selamatkan aku. Dengarkan perintahku, Taishang. Selama bertahun-tahun kau secara diam-diam telah membunuh banyak jenius. Hari ini sudah saatnya menyelesaikan hutang darah ini. Esensi Kaisar Agung, selama aku menelannya, aku bisa menembus ranah lagi. Dari zaman kuno hingga sekarang, yang mampu melawan Kaisar Agung dengan tubuh orang suci, hanya kau seorang, Lu Shangsheng. Jika kau menelan jantung Kaisar Agung ini, mungkin kau benar-benar bisa memecahkan batasan tertinggi, dan langsung menjadi dewa di tempat. Sayangnya, aku telah datang. Sayangnya, kau pada akhirnya hanyalah dewa duniawi, dan bukan dewa sejati. Kau mengandalkan pencurian kekuatan hukum alam Beidou Star Region, bertahan hidup sengsara hingga 10 kehidupan. Setelah itu kau terus-menerus ditolak oleh hukum alam, dan hanya bisa bersembunyi di luar 9 langit. Ucapanku tidak salah, kan? Karena kau sudah tahu, seharusnya kau mengerti. Meskipun karena aku turun ke alam bawah secara paksa, kekuatan dewa duniawi milikku telah dilucuti oleh hukum alam. Tapi di dunia ini, aku adalah yang tak terkalahkan. Haha. Taishang Wuji, kau salah tentang satu hal. Aku di sini bukan karena kau yang menemukanku, tapi karena aku yang sedang menunggumu. Apa maksudmu? Aku selama ini sedang menunggumu. Keluar dari cangkang kura-kuramu di 9 langit itu. Aktif. Formasi penyegel Dewa 9 lekukan. Formasi pembunuh nomor 1 di zaman purba yang konon bisa memurnikan dewa sejati. Jika kau terus bersembunyi di 9 langit, Menunggu jalan keabadian terbuka. Aku memang tidak bisa melakukan apa-apa padamu. Tapi karena sekarang kau sudah datang, maka tinggallah di sini. Jadi,
Kau menembus ranah ke-10, memurnikan menara Huangta, membunuh Kaisar Agung, semuanya demi memancingku keluar. Itu hanya salah satu alasannya. Sedangkan untuk alasan yang lain, di kehidupan ini, aku Lu Changsheng pasti akan menjadi dewa. Haha! Lu Changsheng, formasi penyegel Dewa 9 lekukan memang hebat, tapi tanpa ahli tingkat Kaisar Agung yang mengendalikan mata formasi, kau tidak akan bisa memurnikanku. Amitabha. Aura ini, kau adalah Kaisar Agung Dizang yang gugur 100.000 tahun lalu. Tuan muda, sudah lama tidak bertemu. Ya ampun, Perileng ternyata adalah reinkarnasi Kaisar Agung. Kau bukan leluhurku, kan? Tidak berguna. Sudah berkultivasi sekian lama baru menjadi calon Kaisar Agung, membuat malu keluarga Wu kita. Tuan muda, setelah menunggu selama sekian banyak era, akhirnya saat ini tiba juga. Kesembilan mata formasi utama telah menempati posisi Kaisar Agung Gui, Kaisar Agung Tutian, Kaisar Agung Wukong, Wu Daode. Kalian jelas-jelas sudah kubunuh semua. Bagaimana mungkin? Kau menggunakan kekuatan reinkarnasi, secara paksa menyatukan kembali jiwa mereka. Kau tidak seharusnya demi menjadi dewa, memurnikan miliaran makhluk hidup di Beidou Star Region, menyiksa jiwa mereka secara kejam selama 10.000 tahun. Sejak kehidupan pertama, aku telah merencanakan segalanya untuk momen ini. Hari ini, aku akan menyelesaikan semuanya denganmu. Aku tidak boleh tumbang di sini. Seorang dewa duniawi menghilang begitu saja. Gerbang keabadian telah muncul. Selamat Tuan muda, keinginan Anda akhirnya terkabul. Pendana Lu, gerbang keabadian ini ada yang tidak beres. Gerbang ini sedang menyerap esensi dunia ini. Begitu rupanya. Jika aku melangkah masuk ke gerbang keabadian, bayarannya adalah dalam sekejap menghisap seluruh esensi kehidupan dari semua makhluk di Beidou Star Region. Apa yang disebut gerbang keabadian ini hanyalah sebuah mesin dingin yang beroperasi dengan cara menelan esensi makhluk hidup. Tuan muda, tidak perlu mengkhawatirkan kami. Pendana, pergilah. Selama 10 kehidupan ini, demi mengejar apa yang disebut jalan keabadian, telah terlalu banyak orang yang mati. Aku juga telah melewatkan terlalu banyak pemandangan indah di sepanjang jalan. Pada akhirnya, kau masih ingin aku mengorbankan nyawa makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi dewa. Dewa semacam ini. Lebih baik tidak usah. Hari ini, aku Lu Changsheng akan memutus sejarah jutaan tahun. Mulai saat ini, tidak akan ada lagi gerbang keabadian di langit dan bumi. Dibandingkan dengan menjadi dewa, aku lebih ingin menjelajahi seluruh alam semesta ini bersama kalian. Tuan muda, selamat datang kembali.